Saat itu, salju turun di Seoul. Tampak Seri sedang berjalan kaki di keramaian kota Seoul. Di kejauhan, ia melihat sosok seseorang yang ia rindukan berjalan ke arahnya dan berhenti tepat di hadapannya. Sedang bermimpikah Seri? Seri masih mengira kalau ia sedang bermimpi. Rasanya tak mungkin Kapten Ri bisa menjumpainya di Korea Selatan. Tetapi ini adalah nyata. Kapten Ri benar-benar berada di hadapannya, dan mereka pun berpelukan saling melepas rindu. Kapten Ri menjelaskan kepada Seri kalau kedatangannya ke Korea Selatan hanyalah untuk sementara, karena ia harus membawa Kapten Cho yang kabur dari tahanan untuk kembali ke Korea Utara. Ia juga mengatakan kalau kedatangan Kapten Cho ke selatan adalah karena ingin memanfaatkan Seri untuk menjatuhkan keluarga Kapten Ri di Korea Utara. Kapten Ri juga menceritakan bahwa dirinya bisa sampai di Korea Selatan dengan menggunakan terowongan yang sempat dipakai di zaman Jepang. Terowongan tersebut mengarah pada salah satu daerah bagian Korea Selatan dengan jarak kurang lebih 10 km. Selama di Seoul, Kapten Ri tinggal di kediaman Seri. Untuk menghilangkan kecurigaan dan sekaligus menjaga Seri, ia berpura-pura bekerja sebagai bodyguard Seri. Namun, mereka tidak mengetahui kalau ternyata Kapten Cho sedang mengintai Seri. Bahkan, ia bekerja di perusahaan Seri sebagai petugas keamanan. Suatu hari, saat Kapten Ri baru saja selesai berkelahi dengan sekelompok kawanan di suatu tempat, ia segera menyadari kalau ia sedang dipancing. Ia segera menelpon Seri. Namun, Kapten Cho yang menjawabnya. Kapten Cho mengatakan jika Kapten Ri tak segera datang, maka peluru akan bersarang di kepala Seri. Dan Kapten Ri pun bergegas menuju kantor Seri. Padahal Kapten Cho sendiri belum menemukan Seri. Ia hanya memungut ponsel Seri yang jatuh ketika ia mengejarnya. Beruntung Seri cukup cerdik dengan mematikan lampu basement tempat ia hampir disandera Kapten Cho. Dan ia pun berteriak bahwa dirinya baik-baik saja. Kapten Ri pun langsung bisa menemukan Seri. Dan Kapten Cho pun melarikan diri untuk menyusun rencana baru. Sejak kejadian tersebut, keduanya mulai waspada jika Kapten Cho akan melakukan serangan balasan. Sementara itu, anak buah Kapten Ri yang mendapat tugas dari ayah Kapten Ri mulai bergerilya di Seoul. Mereka mencari cara agar dapat menemukan Kapten Ri atau Seri secepat mungkin. Karena misi yang diberikan oleh ayah Kapten Ri harus selesai tepat waktu. Misi itu adalah membawa Kapten Ri pulang ke Korea Utara. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan, akhirnya mereka dapat bertemu dengan Kapten Ri dan Seri di acara peresmian pembukaan toko baru milik Seri. Di episode ini juga diketahui bahwa Kapten Ri dan Seri pernah bertemu di Swiss. Kapten Ri semakin yakin kalau pertemuannya dengan Seri adalah sebuah takdir. Sementara itu, Seri yang sudah dekat dan sayang dengan rekan-rekan Divisi 5, anak buah Kapten Ri, memberikan kartu kredit untuk mereka belikan baju dan apapun yang mereka inginkan. Karena mereka semua telah menolong Seri sewaktu ia terdampar di Korea Utara. Mereka sangat menikmati kebersamaan mereka di Korea Selatan. Sementara itu, orang tua Seri sudah mengetahui bahwa saat Seri berada di utara, Yoon Se Hyung dan istrinya Go Song Ah berusaha menghentikan Seri untuk pulang kembali ke selatan. Dan hal itu membuat marah mereka. Yoon Se Hyung, kakak Seri yang serakah itu,
merasa tak terima karena ayah dan ibunya lebih memihak kepada Seri. Lalu, ia bekerja sama dengan Kapten Cho untuk menculik Seri. Di sisi lain, bis rombongan kontingen Korea Utara terlihat menunggu kedatangan Kapten Ri dan anak buahnya untuk kembali ke utara. Namun, mereka memutuskan tidak kembali dan menangkap Kapten Cho yang masih berusaha untuk menculik Seri. Sementara itu, kakak Seri, Se-young, meminta Seri untuk kembali ke rumah karena ibunya sakit. Seri menuruti perintah kakaknya meskipun ia tahu itu adalah jebakan. Di perjalanan, ia dihadang oleh rombongan preman suruhan Se-hyung. Berkat bantuan anak buah Kapten Ri, mereka semua dapat dikalahkan. Kemudian, mereka menyusul Kapten Ri yang sedang bertemu dengan kaki tangan Se-hyung. Seperti dugaan mereka, Kapten Cho sudah berada di sana. Dan duel antara kelompok Kapten Ri yang dibantu oleh geng Tiongkok dan Kapten Cho akhirnya terjadi. Sayangnya, Seri mendapat luka tembak saat ia berusaha menyelamatkan Kapten Ri dari tembakan Kapten Cho. Dan Kapten Ri pun membalas Kapten Cho dengan menembaknya. Untuk kemudian, ia segera melarikan Seri ke rumah sakit. Akibat luka tembakan, paru-paru Seri mengalami kebocoran dan ia harus menjalani operasi yang cukup lama. Dan Kapten Ri dengan setia menunggu operasi Seri sampai selesai. Diam-diam, ibu Seri memperhatikan keberadaan Kapten Ri. Di luar rumah sakit, Kapten Ri menunggu Seri yang telah 3 hari tak sadarkan diri. Dan ia mendapat telepon dari Seri sendiri yang mencari keberadaan Kapten Ri setelah ia sadar. Melihat kedatangan Kapten Ri, Seri membuka kedua tangannya. Mereka saling berpelukan dan menangis, dan Kapten Ri berbisik kalau ia mencintai Seri. Sementara itu, anak buah Kapten Ri yang menunggu di luar rumah sakit berlari setelah mengetahui kalau Seri telah sadar. Dan belakangan diketahui kalau ternyata Manbok memasang alat penyadap di kamar Seri saat ia sedang koma, karena ia takut terjadi sesuatu pada Seri. Dari sadapan itu terungkap banyak hal, termasuk kejahatan Yeon Se-hyung dan istrinya. Di sisi lain, Kapten Ri telah menemukan persembunyian Kapten Cho. Kapten Ri tidak menyadari kalau ia telah diikuti oleh segerombolan polisi yang menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Dalam penyergap ini, Kapten Cho tewas penuh dengan luka tembak. Ia mencoba menembak Kapten Ri yang pada saat itu sempat menghindari serangan peluru Kapten Cho. Dan polisi Korea Selatan memberondonginya dengan tembakan. Di rumah sakit, Seri dan anak buah Kapten Ri mengkhawatirkan Kapten Ri yang belum juga kembali. Namun tiba-tiba datang sekelompok orang berpakaian hitam yang merupakan Interpol datang dan membawa mereka. Seri berusaha untuk menghalanginya dan meminta petugas Interpol untuk membawa dirinya juga. Ia bersedia untuk diinterogasi dan Seri mengatakan bahwa mereka semua tak bersalah. Petugas Interpol meminta Seri untuk kembali ke kamarnya karena kondisinya yang masih lemah, dan ia mengatakan akan memanggil Seri untuk diinterogasi setelah kesehatannya membaik. Sementara Kapten Ri dan anak buahnya sedang diinterogasi Interpol Korea Selatan, Seri, walaupun dalam kondisi yang masih lemah, memaksakan diri untuk datang menemui Kapten Ri. Ia tak ingin Kapten Ri berbohong hanya untuk melindungi dirinya. Namun, Kapten Ri menyambutnya dengan dingin dan berkata kasar yang membuat Seri sedih. Kemudian, ia jatuh pingsan sehingga segera dilarikan ke rumah sakit kembali. Karena keadaan Seri yang kritis, Badan Interpol Korea Selatan mengizinkan Kapten Ri untuk menemui Seri sampai Seri tersadar dari komanya. Dan selama masa kritis Seri,
Kapten Ri selalu menemani Seri dari jendela kaca tanpa meninggalkannya sedikit pun. Ia merasa sangat menyesal telah berkata kasar pada Seri. Seminggu kemudian, setelah penyelidikan Interpol Korea Selatan terhadap Kapten Ri dan anak buahnya tidak ditemukan hal yang mencurigakan, akhirnya berkat negosiasi ayah Kapten Ri dan Interpol Korea Selatan menyepakati pertukaran tahanan. Sementara itu di rumah sakit, setelah Seri pulih dari komanya, Ibu Seri menyampaikan kabar bahwa Kapten Ri akan dipulangkan ke utara pada hari itu juga. Seri menolak tawaran ibunya untuk mengantarnya menemui Kapten Ri sebelum ia pulang. Namun, setelah ibunya menceritakan bagaimana Kapten Ri selalu menemaninya saat Seri operasi dan saat ia sedang koma tanpa meninggalkannya sedikit pun sampai Seri sadarkan diri, akhirnya ia pun segera pergi untuk menemui Kapten Ri. Gerimis dan iring-iringan sirene polisi mengantar Kapten Ri dan kelima anak buahnya. Saat Kapten Ri baru saja memasuki garis perbatasan kedua negara, Seri turun dari mobil dan berlari mengejar Kapten Ri. Melihat Seri yang berlari ke arahnya, Kapten Ri langsung melepaskan tangannya yang akan diborgol dan segera berlari menghampiri Seri. Mereka saling berpelukan erat sambil menangis, tak peduli dengan banyaknya pistol yang diarahkan ke arah mereka berdua. Dan Kapten Ri meminta Seri untuk menunggunya dan terus berdoa agar mereka dapat bertemu kembali. Sementara itu di Korea Utara, Kapten Ri dan kelima anak buahnya diturunkan di hutan belantara. Ternyata, Direktur Keamanan berniat membunuh mereka agar rahasianya tidak terbongkar. Namun, ayah Kapten Ri dan anak buahnya datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Dalam kejadian ini, Direktur Keamanan tewas ditembak oleh ayah Kapten Ri karena berusaha membunuh putranya. Di rumah, Kapten Ri disambut tangisan bahagia oleh ibunya. Kembali ke Korea Selatan, kakak kedua Seri, Se-hyung, dihukum atas semua kejahatannya dan percobaan pembunuhan yang dilakukannya. Apalagi mantan tunangan Seri, Seung-jung, tewas terbunuh. Sang ayah pun memecatnya dari posisi direksi dan tidak menganggap Se-hyung sebagai anaknya lagi. Di akhir episode, setelah penantian yang cukup panjang, Kapten Ri dan Seri akhirnya dapat bertemu kembali. Setelah Seri yang kecewa karena sudah berkali-kali ke Swiss tidak bertemu dengan Kapten Ri, ia memutuskan untuk mengulang kembali pertemuannya dengan Kapten Ri dengan bermain para layang. Dan kali ini harapan Seri terkabul. Ia benar-benar berjumpa dengan Kapten Ri di sana. Dan drama ini berakhir happy ending. Mereka menghabiskan waktu bersama di Swiss. Demikian akhir cerita rangkum drama Korea Crash Landing on You ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.